Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya belajar hari ini. Siap? Siap. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa anak yang laki-laki. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, kebaiknya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rizqni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, untuk itu silakan berdiri dulu kita menyanyikan bagi Anissa, silakan diri aja. Siap. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, maju Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah karyanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan Irma. Selanjutnya, buat dulu ya bukti kehadirannya. Yang tidak hadir, silakan diberi keterangan ya. Anissa, hadir Bu. Ainun, hadir Bu. Indi, hadir Bu. Sofi, hadir Bu. Raisa, hadir Bu. Reva, hadir Bu. Sasa, hadir Bu. Gaby, hadir Bu. Azura, hadir Bu. Sakira, hadir Bu. Dendi, tidak hadir. Kenapa Dendi? Hadir. Oke. Asuka, Hadir Bu. Jupan, Hadir Bu. Raffi, Hadir Bu. Furkon. Hadir Bu. Ya, jadi yang tidak hadir Dendi ya, sakit. Oke. Sudah siap belajarnya? Siap. Siap? Siap. Sekarang Ibu nak ngetes semangat belajarnya ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Agak kurang semangat ya. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, baiklah. Sebelumnya kita di minggu kemarin kita belajar tentang rukun iman. Sekarang kita belajar tentang iman kepada malaikat. Ibu tanya dulu,
iman kepada malaikat itu rukun iman keberapa? Ya, siapa yang nak jawab? Ya, Jepran. Rukun iman kedua. Rukun iman kedua, benar tak? Benar ya. Terus iman artinya apa nak? Ya, Sobi. Artinya percaya. Iman artinya percaya. Ada lagi? Ya, Nisa. Iman artinya Ya, iman artinya percaya atau yakin ya. Boleh juga bilang semua ya. Di sini Ibu jelaskan dulu pengertian iman kepada Allah. Nah, jadi iman kepada malaikat Allah itu iman yang kedua ya. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kita. Terus iman kepada Rasul. Yang kelima hari akhir. Ya, dan yang terakhir qada dan qadar. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu pengertian iman. Iman secara bahasa Arab adalah percaya. Benar dikatakan oleh Sophie dan Anissa tadi ya. Pengertian secara istilahnya, iman kepada malaikat membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan ya. Jadi pengertian iman kepada malaikat Allah adalah membenarkan bahwa malaikat itu benar-benar ada. Malaikat Allah itu memang benar-benar nyata ya. Ini malaikat terbuat dari apa tahu? Apa? cahaya. Iya benar, dari cahaya. Atau bahasa Arabnya adalah nur. Nur artinya cahaya ya. Jadi pengertian iman berarti percaya dan membenarkan dengan hati bahwa Allah, malaikat Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya ya. Nah, di sini ada dalil tentang iman kepada malaikat. Ini dalil nakli. Dalil nakli ini berarti dalilnya berdasarkan Al-Quran ya. Wa ilahukum ilahu wahidah. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ini surat Al-Baqarah ayat 163. Ini tentang malaikat dalilnya ya, berarti memang benar ada. Nah, selanjutnya ini hikmah beriman kepada malaikat Allah. Hikmah beriman kepada malaikat Allah itu menambah keyakinan kita. Kita tahu bahwa Allah itulah yang menciptakan malaikat itu, membuat kita menjadi yakin bahwa malaikat itu memang benar ada. Terus menambah ketaatan kita. Melalui kita percaya kepada malaikat itu menambah iman juga kepada Allah. Menenteramkan hati ya. Terus dapat menyelamatkan hidup dunia maupun akhirat. Sebagaimana di dalam surah Al-Mu'min ya. Terus mendatangkan kebahagiaan hidup dan keuntungan. Nah, ini contoh sikap mengimani malaikat Allah ya. Ya, satu, yang pertama mendirikan sholat. Terus menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada Allah, menafkahkan sebagian hartanya di saat waktu lapang ya. Terus selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah ya. Terus berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya, percayai dengan benar rukun iman. Nah, di sini ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Hafal tak lagunya? Tahu tak lagunya? Tahu gak lah? Tahu semua? Nah, coba kita nyanyi ya. 1, 2, 3. 10
malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniupkan martabat, Israil mencabut nyawa, Mikail catat alam kubur, Israfil atid menjaga hatimun neraka dan surga. Itulah malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Hafal semua? Nah, di sini Bu ada juga ini video ya. Kita tonton video dulu. Di sini ada penjelasan mengenai iman pada malaikat Allah. Simak dengan baik ya. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki untuk Allah. 3, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. 5,
malaikat munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. 6. Malaikat nakir, tugasnya menanya juga di alam kubur. 7. Malaikat raqib, tugasnya mencatat segala amal baik. 8. Malaikat atid, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9. Malaikat ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10. Malaikat malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Mungkin seperti dijelaskan oleh tadi ya, ada 10 malaikat Allah. Ada yang hafal nak? Nah, coba kita lanjutkan lagi ya. Sepuluh malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itu 10 malaikat Allah ya. Nanti dihafalkan di rumah. Selanjutnya ibu ada tugas. Ini per kelompok. Jadi seperti yang sudah kita pelajari tadi, di LKPD ini nanti kalian silang atau kalian arahkan panah. Jadi misalnya Jibril tadi apa tugasnya? Iya, menyampaikan wahyu. Cari di sini di mana yang menyampaikan wahyu ya. Ibu kasih 1 per kelompok ya. Jadi ini tugasnya kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kerja sama yang baik ya. Kelas 7 ya. Ini dibuat kelompok 3. Yang ini dibuat anak kelompok 1.
Ya, juga mari semua. Ya, sini Jepang sebutkan ya. Kami dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7. Tugasnya di bawah ini. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Benar? Malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki. Benar? Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Benar? Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Benar? Malaikat Munkar dan Nakir menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Benar? Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ya, benar semua ya. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Selanjutnya, ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1, oke, ayo. Kelompok 1 masih 5 orang ya. Berarti menyebutkan 2-2. Misalnya 2, ini Anissa 2, Sofi 2, selanjutnya 2 ya. Salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjalankan tugas malaikat. Ya. Jibril menyampaikan wahyu. Benar? Mikail mengatur rezeki. benar? Benar. Ayo Anissa. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Benar? Benar kelompok 3? Benar. Benar ya. Ayo lanjut. Israel bertugas mencabut nyawa. Benar? Benar. Raisa. Nanya manusia di alam kubur. Benar? Benar. Terus? Nakir menanya manusia di alam kubur. Ya, benar? Benar. Selanjutnya Rakib mencatat amal baik manusia. Benar? Terus Atid menjaga pintu neraka. Atid mencatat amal buruk manusia. Ya, benar? Selanjutnya menjaga pintu neraka. Benar? Ridwan menjaga pintu surga. Benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Semua ya. Ini. Ya, lanjut kelompok 2. Ya, seperti tadi ya, berdiri di bacaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Mikail mengatur rezeki dan ujian. Israfil bertugas menjaga waktu meniup sangkakala pada hari kiamat. Israfil bertugas mencabut nyawa. Kalau ada yang salah, koreksi ya. Bukan menanyai manusia di alam kubur. Nakir menanyai manusia di alam kubur. Ya, benar? Mencatat amal baik manusia. Lanjut menjaga pintu neraka. Benar? Hah? Amal Benar?
Malik menjaga pintu neraka. Ya. Ridwan menjaga kamar Surga. Menjaga pintu surga. Salah ya? Oh, berarti kelompok 2 masih ada yang perlu direvisi. Nah, ya. Ridwan itu menjaga pintu surga. Benar. Malik menjaga pintu neraka. Benar sudah ini? Sudah ini benar. Ya, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih kelompok 2. Sepertinya ya, semangatnya mau menang. Ya, sekarang kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi yang lebih keras, lebih semangat, lebih energik. Tepuk semangat. Ya, jadi dari penjelasan ibu tadi, terus menonton video tadi, dan terus sudah mengerjakan LKPD. Di sini ibu akan menyimpulkan mengenai iman kepada malaikat, ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi yang ini tadi ya. Hafal nggak? Hafal belum? 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Mungkar menanyam kubur, Roki mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah malaikat Allah Yang wajib kita ketahui. Itulah Malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Nah, itulah ya, itu malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jadi iman itu berarti apa tadi? Percaya, Dan ya, yakin, iya, iman artinya percaya dan yakin bahwa kita itu membenarkan dari hati bahwa malaikat itu ada. Kita harus mencontoh sikap malaikat ya, berkata jujur, tidak pernah membangkang perintah Allah. Misal perintah Allah itu menjalankan sholat. Jadi kita harus sholat 5 waktu. Jangan bangkang. Tidak ada kata membangkang malaikat itu. Misalnya Jibril langsung sampaikan wahyu, langsung hari itulah disampaikan. Ridwan jaga pintu surga, dijaga, tidak pernah dia tidak menjaga, sangat ketat. Jadi contohlah perilaku malaikat, tidak membangkang, ya. Jangan pernah misalnya tidak boleh maling, kata toleransi, jadi tidak usah maling. Contohlah perilaku malaikat, berkata jujur dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, tidak boleh berbohong, ya. Jadi itu saja materi kita hari ini tentang iman kepada malaikat. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Sekali lagi ibu ngecek semangatnya. Ya, ibu akan mengecek semangatnya ya. Lebih semangat, lebih keras, lebih energik. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ayo kita nyanyi lagi tanpa iringan musik ya. 1, 2, 3. 10
Rocky bertanya dalam kubur, Rocky mencatat amal baik, Atik mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Itulah malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Ayo, pimpin doa dulu nak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, sama semuanya berdoa. Berdoa,